Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Pada pagi ini sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mari silahkan isi absen di link Google Form yang sudah dibagikan di WA Group. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengidentifikasi gangguan organ peredaran darah pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi cara mencegah gangguan organ peredaran darah pada manusia. Nah, pada subtema minggu yang lalu kita sudah mempelajari sistem peredaran darah manusia, dan pada hari ini gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Tubuh kita sehat jika kita bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetapi dengan peredaran darah yang lancar tentunya. Jika peredaran darah tidak lancar, maka akan menyebabkan berbagai penyakit. Apa saja gangguan atau penyakit peredaran darah pada manusia, dan apa saja gejala dan penyebab gangguan peredaran darah pada manusia? Yuk kita simak pada materi yang Ibu tampilkan. Gangguan organ peredaran darah manusia terjadi dari dua faktor. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor non-keturunan. Gangguan peredaran darah manusia faktor keturunan, yang pertama talasemia, yang kedua hemofilia. Gangguan pada peredaran darah karena faktor non-keturunan yaitu yang pertama anemia, yang kedua hipotensi atau hipertensi, yang ketiga kanker darah atau leukemia, dan yang keempat jantung koroner. Karena kita sudah mengetahui penyakit-penyakit dan gangguan peredaran darah, sekarang kita bisa mengetahui cara mencegah gangguan organ pada peredaran darah. Yang pertama, rajin berolahraga. Yang kedua, memakan makanan yang sehat. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang kelima, beristirahat atau tidur yang cukup. Untuk memperkaya wawasan anak-anak, Ibu akan membagikan video pendek yang akan tampil di layar anak-anak juga ya, tentunya di PowerPoint. Faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan. Atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung, yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia.
Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang, anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah dan juga cara mencegah gangguan organ peredaran darah. Ibu harap dari materi yang disampaikan hari ini anak-anak bisa menjawab tugas dengan tepat ya. Anak-anak, demikianlah penyampaian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan kita juga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita baca doa penutup dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.